Pikir rating pagi-pagi ambiar kemarin kita ngedatangin Doktif ratingnya bagus ya kan bagus gitu kan ya kan, soalnya secara kan orang-orang kayak yang aku mau nonton gitu kan ya kan, gue mau nonton pagi-pagi ambiar kemarin pas pada waktu Doktif datang, gue mau nonton nggak bagus ratingnya, biasa aja berarti kan buzzer berarti. Tapi kalah sama anak-anak yang di TikTok itu, yang trending di TikTok, yang kayak siapa tuh yang lagu yang Garam dan Madu. Bukan, ada lagi yang pada waktu itu, jadi yang macam-macam yang pernah didatengin anak-anak TikTok, yang itu yang petantang. Oh, yang punya Sony itu. Itu justru yang huru hara ratingnya jelek. Terus yang dor itu ratingnya bagus, keren. Berarti tandanya masyarakat Indonesia udah mulai pintar. Pikir rating pagi-pagi ambiar kemarin kita ngedatangin Doktif ratingnya bagus ya kan bagus gitu kan ya kan, soalnya secara kan orang-orang kayak yang aku mau nonton gitu kan ya kan, gue mau nonton pagi-pagi ambiar kemarin pas pada waktu Doktif datang, gue mau nonton nggak bagus ratingnya, biasa aja berarti kan buzzer berarti. Tapi kalah sama anak-anak yang di TikTok itu, yang trending di TikTok, yang kayak siapa tuh yang lagu yang Garam dan Madu. Bukan, ada lagi yang pada waktu itu, jadi yang macam-macam yang pernah didatengin anak-anak TikTok, yang itu yang petantang. Oh, yang punya Sony itu. Itu justru yang huru hara ratingnya jelek. Terus yang dor itu ratingnya bagus, keren. Berarti tandanya masyarakat Indonesia udah mulai pintar. DP, urusan DP, nggak tahu Doktif nggak ngerti. Tapi dia pada saat Doktif pagi-pagi ambiar, dia mendukung ya. Dia sih mendukung Doktif pada saat pagi-pagi ambiar. Terus, Mbak DP, ini pagi-pagi ambiar yang otak pengen datengin Doktif ya, bukan Doktif ya. Coba deh tanya Brownies, pengen undang Doktif belum? Doktif iyain. Yang otak pagi-pagi ambiar, Doktif datengin, gitu ya. Jadi bukan kesalahan Doktif dong kalau hitnya turun, hatinya turun ya. Itu kan kalian yang ngotot, pengen Doktif datang ya, uangnya juga fee-nya cuma 1 juta, kecil banget ya kan, 1 juta, mending waktunya buat Doktif jualan di klinik daripada datang ke pagi ambiar. Emang cuma 1 juta datang ke TV itu, emang dipikir bayarnya gede? Enggak, kecil kalau masuk televisi itu guys, kecil ya, mending Doktif jaga klinik kalau masih kayak gitu. Tapi kan kalian yang minta tolong datang gitu. Dengerin, di mana-mana kita sebagai host itu tidak pernah bisa menentukan siapa bintang tamu yang kita undang. Sebagai host itu cuma duduk, ya, terima briefingan, habis itu mau wawancarai bintang tamu secara live atau tapping, ya. Jadi bukan kita sebagai host yang menentukan besok ya kita undang bintang tamu ini, besok kita undang bintang tamu itu, tidak. Jadi kalau ada yang bilang, oh iya, kita pikir ngundang Doktif share-nya bakal bagus, itu salah. Itu sebagai host itu udah kartu merah, itu harusnya nggak boleh dipertahankan itu. Karena bukan kapasitas host atau co-host mengundang bintang tamu. Yang undang bintang tamu ya sutradara yang bikin program sama yang punya TV. Kalau programnya nggak naik, ngundang seseorang, ya lu jangan salahin undang seseorangnya, lu salahin bagaimana cara lu mengemas program lu menjadi indah, menjadi enak, dan menjadi layak untuk ditonton. Itu yang bener. Jangan salahin bintang tamu. Bintang tamu mau datang aja, alhamdulillah. Dan orang yang bikin program gak pernah nyalahin bintang tamu karena share-nya rendah atau share-nya biasa aja. Ini loh co-host yang dibayar sama stasiun TV bisa ngomong begitu. Itu sih gak tau deh, mungkin dia berhayal stasiun TV itu punya dia kali ya, hayalan-hayalannya kan, dia tukang hayal kan. Guys, saya lihat satu video live-nya DP yang mengomentari tentang kedatangan Doktif di pagi-pagi ambiar. Boleh dong ya, saya sebagai netizen ikut berkomentar. Yang penting tidak mengandung sara dan tetap debat ada adab ya. Oke, jadi gini ya Mbak DP, memang sih ratingnya waktu kedatangan Doktif itu tidak setinggi rating ketika datang yang
dor-dor ya. Terus juga datangnya petantang petenteng ya, saya lihat di videonya, ini dia videonya. Dan sedikit analisa dari saya, memang kalau untuk konten-konten yang bersifat hiburan itu bisa dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk bocil. Karena pengguna sosmed di Indonesia, bocil juga menempati tingkat tertinggi. Penggunanya rame ya. Bisa jadi mereka itu di antara usia 17 tahun ke bawah atau SMA ke bawah. Karena SMA itu peralihan. Jadi sedangkan kontennya Doktif atau video-video Doktif itu adalah video-video edukasi. Beda dengan petantang petenteng, dan kita juga tidak boleh melupakan ya, kebiasaan orang Indonesia, memang hal-hal yang berbau-bau hiburan itu mudah sekali viral. Contoh ya, begitu sulit. Gimana dia nggak viral tuh? Terus ada lagi Cepmek, ada lagi ada tuh yang anak UGM itu apa sih, bersyanda gitu ya. Padahal kan kalau kita bilang konten mereka sama sekali tidak ada nilai edukasinya, tapi ya nggak masalah karena memang konten mereka itu fokusnya ke hiburan. Jadi karena kontennya Doktif itu lebih ke edukasi, bahasanya juga kadang berat, mengandung niacinamide, apalagi tuh kami jadi cerdas loh gara-gara Doktif. Padahal kami cuma ibu rumah tangga ya kan, bukan orang yang di bidang kesehatan, bukan dokter, bukan ahli biologi, tapi udah mulai mengerti retinol, waduh mantap kali pokoknya. Oleh karena itu bisa jadi karena kontennya itu edukatif dan berat sehingga tidak bisa selalu dinikmati oleh semua kalangan termasuk anak-anak. Anak-anak pasti nggak tertarik dengan konten-konten dan video-video seperti itu. Jadi bisa jadi itu yang membuatnya tidak lebih tenar daripada konten yang bersifat hiburan. Jadi kalau ada kata-kata ya ternyata yang lagi huru-hara juga ratingnya nggak bikin tinggi, nggak apa-apa ratingnya nggak tinggi, dan yang nonton itu ternyata sedikit kemudian dianggap oh ternyata selama ini buzzer. Enggak, saya termasuk pendukung Doktif dan saya bukan buzzer, cuman saya nggak nonton TV. Maaf ya Mbak ya, saya lebih sering saat ini memang nontonnya itu dari sosial media. Apalagi di rumah saya memang sudah tidak ada lagi siaran TV, kami lebih ke pasangnya YouTube. Jadi bukan berarti ketika ratingnya tinggi buzzernya lebih rame, dan saya termasuk pengguna sosial media. Saya bukan buzzer, saya pendukung Doktif. Doktif, semangat ya Doktif. Walaupun saya lihat Doktif diundang sana-sini dan Doktif tampil sendirian dikelilingi oleh berbagai orang-orang ya, tapi saya doakan semoga Doktif sehat selalu dan semangat mencerdaskan para wanita Indonesia termasuk saya. Semoga menjadi amal jariah untuk Doktif. Takutnya kena terkontaminasi dengan. Please, kalau lu nggak tahu apa-apa, diem mendingan, seriusan. Sebodoh-bodohnya owner gitu ya, pasti mereka juga ngesegel produknya sendiri. Termasuk produk yang direview sama dokter detektif yang krim MC itu. Kalau nggak percaya, ini tampak bawahnya. Lihat tuh, itemnya itu beda. Bagian pinggir itu mengkilat karena ada plastiknya. Terus bagian tengah itu hitamnya nggak mengkilat karena nggak ada plastik di bagian situ. Nih, tampak depan dilihat tuh. Itu tuh disegel sama plastik. Jadi gue bingung banget terkontaminasi dengan apa gitu. Kalau sinar matahari, terus kayak oksidasi ibaratnya, kagak mungkin berubah kandungannya. Jadi kayak tadinya pakai vitamin C, terus karena kena matahari jadi berubah merkuri. Kagak, ya kagak. Lu lihat, gimana mau terkontaminasi dengan bahan lain? Gue bingung banget itu di mana ininya. Jadi kalau kata lu si SS itu nanya untuk memastikan apakah produknya itu tidak terkontaminasi, kagak masuk akal, Bu, ya. Ya. Jadi please banget jangan ngeles ya bilang netral. Halah. Pagi-pagi ambiar kemarin kita ngedatangin Doktif, ratingnya bagus ya. Mbak DP, apa maksudnya buat pernyataan seperti ini di media sosial? Apa coba? Mau mencari atensi masyarakat lagi biar makin rame? Atau Mbak DP makin kesal banget gitu ya? Karena kenapa? Karena saya lihat di YouTube video pagi-pagi amber di mana ada Doktif di situ, ya, di situ kan dihujat gitu, dihujat para netizen dengan hujatan-hujatan yang tidak baik gitu ya. Mungkin kesal dengan hal itu. Menurut saya sih wajar aja ya masyarakat menghujat karena memang di dalam acara itu kalian membuat pertanyaan-pertanyaan ya, dan juga ekspresi wajah tidak cocok. Saya tidak tahu kenapa sih ya itu stasiun TV ya menjadikan kalian sebagai host sebuah acara gitu ya. Yang kedua ya, memang Doktif itu tidak layak kalian panggil ya,
Karena Doktip itu terlalu berharga, terlalu levelnya, kelasnya terlalu tinggi dibandingkan acara kalian itu menurut saya. Karena biasanya kan kalian itu kan mengundang yang lagi viral gitu ya kan, seperti Mbak DP sebutkan nama-nama sebelumnya ya. Seperti itu kelasnya. Kalau Doktip itu kelasnya tidak memang cocok untuk acara itu gitu. Terlalu tinggi kelasnya. Jadi kalian tidak bisa menampung, tidak bisa lagi berbanding ya. Host-host seperti kalian ya mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan seorang Doktip yang cerdas gitu. Sehingga begitu Doktip kecerdasannya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian dengan elegan, kalian merasa kesal dengan ekspresi wajah kalian. Makanya Mbak DP biar ratingnya bagus, kalian cari aja itu yang viral-viral gitu ya. Misalnya kalau ada ayam yang viral kalian undang, ada kucing yang viral kalian undang. Itu aja. Ada misalnya tanaman-tanaman yang viral kalian undang gitu. Lagian acara kalian itu kan cuma ngundang yang viral-viral aja. Coba buat acara-acara atau mengundang yang lebih baik lagi gitu ya. Jangan cuma pilih yang viral-viral doang gitu. Ya lucu. Lucu kamu DP, lucu. Lucu kamu DP. Kenapa? Loh, kau gak terima? Faktanya memang kayak gitu. Share ratingnya kan setiap bintang tamu itu kan ada 4 di pagi-pagi ambiar. Jadi kalau misalkan bintang tamunya itu ibaratnya grafiknya bagus, kita nggak bicara digital ya. Kita bicara tentang stasiun televisi. Jadi penonton TV tidak bisa disamakan dengan penonton digital. Jadi kalau kalian berbicara tentang rating di sini, aku kasih tahu ya, bahwa penonton TV itu berbeda dengan penonton digital. Whatever lah kamu bilang bahwa orang sekarang sudah lebih beralih kepada digital. Yang saya sampaikan adalah penonton TV. Nah, kenapa kita selalu ada evaluasi? Aku yakin bukan hanya program pagi-pagi ambiar. Semua program yang ada di stasiun televisi swasta, apabila ada penurunan grafik misalkan atau kenaikan grafik, itu selalu kita bincangkan, selalu kita bicarakan, kita musyawarahkan. Kalau misalkan ternyata memang secara grafiknya turun, berarti tandanya masyarakat atau pemirsa tidak suka dengan adanya huru hara. Salahnya di mana? Kan kita punya ekspektasi yang tinggi dong ketika kita ingin mendatangkan Doktip ketika itu di pagi-pagi ambiar. Ternyata pada kenyataannya memang penonton TV memang kurang begitu menarik gitu, bukan tertarik gitu. Mungkin karena kayaknya ini tentang huru hara dan yang lain-lain, kayaknya penonton kurang suka. Tapi tapi bintang tamu yang lain grafiknya bagus, naik. Nah, jadi gitu. Ya, jadi nggak boleh marah. Faktanya memang begitu sayang. Terus gimana dong? Kan kayak kami kan di pagi-pagi ambiar tuh kan selalu ingin memberikan yang terbaik. Sekarang aku jarang nonton TV, nggak apa-apa. Pagi-pagi ambiar juga ada kok platform, ibaratnya ada streaming. Kamu bisa nonton di handphone, di YouTube, kita tayangin ulang. Yang kita bicarakan itu adalah penonton TV. Share rating penonton TV, bukan digital. Makanya kalau bukan orang TV, kayaknya Kak Dewi, iya sayang, kamu juga cantik. RR Indra, Mbak Asila juga cantik. Sekarang lu blunder banget sumpah. Tanpa lu sadari, lu udah ngerusak citra TV tempat lu bekerja. Jadi lu dengan sengaja ngebuka program yang mana lu menjadi hostnya itu lebih mengutamakan rating aja sebagai indikator utama kesuksesan program lu. Secara nggak langsung juga lu membeberkan bahwa stasiun TV, utamanya TV show yang kalian hostin itu tidak mementingkan dampak positif dari program kalian kepada masyarakat. Karena kalian hanya fokus kepada rating. Karena seharusnya program di stasiun TV juga itu mempertimbangkan keinginan penonton yang menginginkan konten yang lebih sekedar daripada hiburan, seperti misalnya konten yang edukatif gitu, misalnya informatif juga, yang bisa berdampak kepada kehidupan para penonton showmu itu. Berarti selama ini program yang kamu hosting ini cuman fokus kepada popularitas gitu ya, komersial doang gitu, tidak fokus kepada manfaat dari program TV show yang kalian bawain gitu. Pantas saja setiap topik yang kalian bawain semuanya, terus cara kalian mewawancarai narasumber juga itu kayak nggak ada isinya, tau nggak?
Jadi kebanyakan TV-TV show yang kayak gitu itu ibaratnya kita ini sebagai masyarakat lagi nontonin tetangga kita ini di kondangan lagi gosip gitu. Padahal ini TV show loh ya, program ada duitnya. Iya tahu rating itu penting. Itu sebagai salah satu indikator performa kalian ya yang bekerja di stasiun TV. Tapi kalau misalnya itu menjadi satu-satunya tujuan kalian di program itu bisa berisiko loh kepada stasiun TV-nya. Nanti stasiun TV-nya ini kehilangan relevansi di mata masyarakat. Jadi TV stasiun itu perlu menyeimbangkan antara komersialisasi dan tanggung jawab sosial kalian dalam menghadirkan konten yang tidak hanya menghibur tapi juga bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat. Tapi ya udahlah, paling juga kan namanya DP kan udah gede gitu ya kan. Nggak kan mungkin kena teguran dari stasiun TV mah. Walaupun sebenarnya DP ini sudah melanggar kode etik dunia broadcasting. Karena sebenarnya ya rating itu kalian tidak boleh beberkan. Bisa jadi juga ini akan berdampak kepada narasumber-narasumber yang kalian akan undang nantinya. Mereka akan berpikir, aduh mampus gue ini nanti di program ini gimana ya. Kalau misalnya rating gue nanti turun ya, aduh bisa nggak ya gue rating setelah gue hadir rating gue yang naik gitu atau apa segala macam. Dan dia tidak akan maksimal untuk tampil karena memikirkan juga udah ada mindsetnya di situ. Padahal kalau dipikir-pikir ya banyak banget tuh host-host yang di luar sana itu yang nggak cuma sekedar terkenal tapi juga pintar, punya otak gitu. Untung host kayak gini cuma ada di Indonesia. Kalau di luar negeri udah nggak dipakai di seluruh stasiun TV. Karena akan dianggap membeberkan rahasia dari perusahaan. Dan juga pasti kalau misalnya ini terjadi di luar negeri ya, pasti KPI-nya yang di luar negeri nih gue bilang ya, itu pasti akan bertindak. Oh berarti stasiun TV ini tidak memikirkan manfaat untuk masyarakat banyak ini program-programnya ini. Memikirkan rating aja nih, nah diaudit dah tuh. Tapi itu kalau di luar negeri ya, di Indonesia yang nggak tahu dah, terserah lu dah. Halo Pak Uya, Bapak adalah anggota DPR Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu coba Bapak dengarkan sejenak suara saya karena saya adalah suara rakyat. Saya akhirnya menonton video Bapak secara full dan di situ saya lihat sepertinya Bapak tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin Bapak tidak ikuti dari awal. Nah, ini yang saya lihat, Bapak melihat ada satu orang nge-review produk seseorang dan Bapak menilai itu adalah sebuah persaingan bisnis. Jadi nggak fair dong kita mau menjatuhkan produk orang sedangkan kita sendiri jualan. Pak, Bapak tahu nggak itu SS adalah orang yang di awal-awal sudah direview Doktif dan dia terima pada saat itu sebelum akhirnya lebih berat lagi jatuhnya ke Daviena. Dan SS aman walaupun terakhir kita ketahui ternyata ada sosok hebat Nikita Mirzani pada saat itu. Dan kenapa masalah ini akhirnya timbul lagi, itu karena berangkatnya Isa Zega ke Arab ya untuk umroh. Akhirnya dikasih bumbu-bumbu panas oleh siapa? Adiknya, yaitu Herlin Kenza. Yang sebenarnya kalau Herlin Kenza pada saat itu tidak lantam, ya dia mengakui kalau dia lantam ya, tidak akan separah ini Bapak. Dan sekarang saya akan kasih tahu intinya. Saya lihat belum ada satu orang pun dari orang-orang hebat ya, anggota-anggota dewan, artis-artis besar selain daripada Nikita Mirzani, ya cuma kami-kami ini aja lah, influencer-influencer kecil yang terus-terusan bersuara. Dan juga sudah banyak sekali orang-orang yang buat video betapa produknya itu sangat merugikan. Saya belum lihat ada orang besar, orang hebat, ya selebritis besar yang mencoba memposisikan diri mereka sebagai kami, pembeli, konsumen, reseller. Betapa besarnya Bapak kami telah dirugikan. Dan memang kita lihat nih ya, malah dia posting seperti ini. Dan pernah juga ada kata-kata di video saya sebelumnya, reseller itu disebut pengedar barang berbahaya dan mafia, sedangkan reseller mendapatkan barang dari dia. Jadi kalau misalnya reseller pengedar barang berbahaya dan mafia, maka owner disebut apa? Disebut bandar, kemudian pabrik disebut apa? Waduh, ini kami merasa, kami sebagai orang kecil itu enggak terdengar suaranya, padahal kerugian yang kami alami itu sudah sangat banyak. Oke lah, saya hanya pembeli yang hanya jumlah sedikit. Bapak bisa bayangkan reseller yang udah stok barang habis puluhan juta, kemudian dia sekarang tidak bisa jual lagi. Bapak tahu nggak betapa menyakitkannya itu? Dan sekarang pihak SS hanya bisa minta maaf, tanggung jawabnya mana? Kami hanya ingin tanggung jawab ya, at least dia tunjukkanlah ganti ruginya. Buka pengumuman besar-besaran supaya produk-produk dia yang berbahaya itu tidak terjual bebas lagi. Kalau ada yang masih terjual itu karena dia belum menarik barangnya. Setelah ditarik barangnya, kembalikan uang-uang
para reseller, termasuk pembeli-pembeli kecil juga wajib uangnya dikembalikan karena yang kami beli barang zong. Jadi Bapak, di sini bukan hanya tentang persaingan bisnis, Pak. Yang direview oleh Doktif itu bukan cuma SS. Bapak tahu nggak berapa banyak skincare yang setelah direview Doktif itu melambung tinggi penjualannya karena memang bagus. Ya, kalau misalnya kita lihat lagi kata-kata Dewi Persik. Dewi Persik berpihak kepada pemerintah. Itu memang sangat bagus ya, memang betul. Tetapi Kak Dewi, Kakak lihat nggak BPOM itu belum bergerak sebelum bergeraknya Doktif. Setelah Doktif bergerak, udah nge-review banyak produk dan terjadi huru-hara besar ini, baru datang BPOM Kak. Kalau kita tunggu BPOM Kak, keburu hancur lah muka-muka orang Indonesia ini semua. Maaf ya, saya sebagai suara rakyat inilah yang saya lihat. Yang saya mau, Bapak paham nggak masalahnya sekarang apa? Dan Bapak paham nggak perasaan masyarakat yang seperti kami tertipu, uangnya nggak kembali? Bapak ngerti?